Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ardi, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang, Angkatan 4 tahun 2020, Pendidikan Teknik Otomotif. Pada hari ini, Selasa 15 Desember tahun 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja. Adapun materi yang akan saya bawakan mengenai pemeliharaan mesin kendaraan ringan dengan kompetensi dasar mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya di SMK Negeri 1 Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai. Ini adalah kartu ujian saya. Untuk video pembelajarannya, silakan disaksikan berikut ini. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana nih kabarnya? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Kemarin saya ada cerita nih. Saya lihat orang yang terkena virus corona itu disebabkan karena tidak menggunakan masker. Jadi saya harapkan kepada kalian tetap mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Bisa? Bisa, Pak. Oke, jadi kita lanjut ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, coba saya minta Ari Wibowo untuk memimpin doanya. Dipersilakan. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ari Wibowo ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan absen Salman Al-Parisi. Hadir, Pak. Ari Wibowo. Hadir, Pak. Sandi Al-Kahfi. Hadir, Pak. Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Oke, jadi di sini hadir semua ya. Saya ingatkan kembali kepada kalian untuk mengisi absen yang ada di Google Classroom ya. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Oke, untuk ngecek kesiapan kalian, saya ingin coba dengan yel-yel. Kalau misalnya saya ucapkan SMK, jawabnya bisa ya? Nah, ya, Pak. Oke, kita coba. Tangannya di kepal ya. Bisa kan? Bisa, Pak. Oke, kita coba ya. Bisa, Pak. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK. Hebat. Siap kerja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk tangan. Oke ya. Berarti semangatnya luar biasa nih. Oke, materi kita kali ini mengenai pemeliharaan mesin kendaraan ringan tentang mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah mempelajari tentang kepala silinder di kelas 11 ya. Masih ingat kan tentang pelajaran kepala silinder tersebut? Masih, Pak. Oke. Jadi saya akan coba share screen dulu nih ya, supaya kita masuk di pelajaran kita. Oke, Pak.
Sudah tampil tayangan saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah kelihatan? Sudah. Oke, jadi materi kita kali ini mengenai mendiagnosis kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Untuk kompetensi dasarnya, kita masuk di kompetensi 3.11 mengenai mendiagnosis kerusakan mekanisme box silinder dan kelengkapannya, dan keterampilannya nanti memperbaiki kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai adalah yang pertama, menentukan gejala kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Kemudian, menganalisis kemungkinan penyebab kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya, dan menyimpulkan cara mengatasi kerusakan mekanisme kepala silinder dan kelengkapannya. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui tayangan media slide, PowerPoint, dan juga video, ya, kalian nanti diharapkan mampu untuk menentukan gejala kerusakan mekanisme kepala silinder, kemudian menganalisis kemungkinan penyebab kerusakan mekanisme kepala silinder, dan menyimpulkan cara mengatasi kerusakan mekanisme kepala silinder. Ya, Pak. Coba lihat Ya, Pak. gambar yang saya tampilkan. Kelihatan tidak? Oh, nampak, Pak, nampak. Oke, saya coba tanya sama kalian, ini gambarnya gambar apa nih? Itu anggota Auto 2000 itu, Pak, lagi memperbaiki mobil. Ya, benar. Jadi ini adalah gambar kakak kelas kalian yang sudah bekerja di Auto 2000 ya, perusahaan resmi. Jadi mereka Ya, Pak. ini benar-benar belajarnya sungguh-sungguh. Hasilnya seperti ini, ya. Mereka diterima di perusahaan Jepang karena prestasi mereka. Kemudian ini saya tampilkan gambar berikutnya. Bisa dilihat? Bisa, Pak. Oke, jadi ini gambar apa nih? Ada yang bisa menjelaskan? Beli mobil, Pak. Mobil, Pak. Ya, Memperbaiki mobil. ini adalah gambar orang yang perbaiki mobil. Ini juga kakak kelas kalian, ya, atau abang kelas kalian, ya. Dia memang benar-benar mempelajari pelajaran ini. Jadi dia bisa membongkar atau overhaul mesin, ya, karena dia punya modal, dia dapat membuka usaha sendiri dan menghasilkan peluang kerjaan bagi orang lain. Dan dari hasil mereka ini, mereka mampu membeli mobil dari hasil pekerjaannya. Pengen tahu mobilnya itu bagaimana? Pengen, Pak, pengen. Oke, saya tampilkan ya. Nah, sudah kelihatan? Avanza. Nah, ini adalah mobil hasil dari kerja keras kakak kelas kalian. Jadi kalian juga bisa seperti ini asalkan kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Pengen nggak? Pengen nggak punya mobil seperti ini? Pengen, Pak. Pengen, Pak. Mobilnya atau yang di sebelahnya? Yang mahal, Pak. Mobil yang putih atau yang warna merah? Orang yang merah. Merah, Pak, merah. Iya, iya. Ya, jadi kalian bisa juga seperti ini nantinya. Oke, sampai di sini. Amin. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, jadi saya harapkan kalian untuk mengikuti pembelajaran kali ini dengan sungguh-sungguh ya. Oke, kita masuk di materi pelajaran kita mengenai kepala silinder. Ada yang tahu fungsi kepala silinder? Katup, Pak. Ya, di sini fungsi dari kepala silinder yang pertama di sini ada lubang-lubang ya. Lubang apa saja ini yang ada di sini? Klep. Lubang klep atau katup. Tutup klep, Pak. Kemudian ada lubang-lubang Busi. saluran pendingin. Namanya lubang apa itu? Radiator. Tempat air radiator, Pak. Ya, tempat air radiator. Namanya apa? Namanya mantel air atau water jacket ya. Masih ingat kan?
Water jet Pak ya. Oke ya. Jadi fungsi kepala silinder ini sebagai tutup bagian atas dari silinder. Kemudian dari kepala silinder ini juga terdapat lubang-lubang. Yang pertama ada lubang oli atau pelumasan, kemudian lubang air pendingin bersirkulasi, lubang busi, kemudian mekanisme katup, dan saluran masuk dan saluran buang. Kemudian sebagai tempat pembakaran juga. Bahan dari pembuatan kepala silinder ini terbuat dari besi tuang atau aluminium alloy. Oke, kita coba mengingat kembali ya tentang komponen-komponen kepala silinder. Saya tunjukkan satu komponen dan berikut yang lainnya. Coba kalian sebutkan nama komponen tersebut. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Sudah tampil gambarnya? Sudah Pak. Oke ya, kita coba. Ini gambarnya gambar komponen apa nih namanya? Katup. Katup. Katup buang, katup masuk Pak. Katup buang dan katup masuk. Ya, bagus. Ya. Kemudian ini gambar apa? Komponen apa namanya? Camsap. Camsap. Ini komponennya? Rocker arm Pak. Rocker arm. Ya, masih ingat. Berarti masih ya, ingatannya masih mantap ya. Nah, yang berikutnya nih. Exhaust manifold. Exhaust manifold. Kemudian yang terakhir Intake manifold. intake manifold. Ya, sangat bagus sekali ya. Saya kasih aplaus untuk kalian semua. Oke, yang selanjutnya saya coba tanya kalian mengenai mekanisme katup. Ada yang tahu mekanisme katup? Ada berapa jenis mekanisme katup? Coba dijelaskan. Ada 4. Apa saja itu? CV atau set valve. Yang pertama side valve atau katup berada di samping ya. Kemudian yang kedua Overhead valve Pak. overhead valve. Yang ketiga Single overhead cansap. single overhead cansap atau SOHC. Yang keempat Double overhead cam. Oke ya, jadi saya tampilkan dari gambar masing-masing jenisnya. Yang pertama ini ada side valve, di mana katup berada di samping piston. Kemudian overhead valve, yaitu katup berada di atas ya, di atas piston. Kemudian yang ketiga single overhead camshaft, di mana posisi camshaft berada di atas kepala silinder. Dan yang terakhir double overhead camshaft atau ada dua camshaft di atas kepala silinder. Sampai di sini sudah paham? Paham Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, saya tampilkan di sini mengenai pemeriksaan kerataan kepala silinder. Bisa dilihat gambarnya? Video. Bisa Pak. Mengenai pemeriksaan kepala silinder, coba kalian perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kerataan kepala silinder. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu pertama di sini ada Mr. Baja, kemudian filler guard, majun, sarung tangan, kemudian kepala silinder yang saya gunakan adalah kepala silinder Toyota 5K. Oke, sebelum kita lanjut, terlebih dahulu kita terapkan yang namanya keselamatan kerja. Itu saya di sini menggunakan sarung tangan supaya tangan kita tidak terkena goresan pada saat bekerja. Oke, jadi adapun komponen-komponen kepala silindernya yaitu ada
katup masuk dan katup buang. Kemudian ada lubang-lubang mantel air water jacket, ada busi dan lubang pemasan. Oke, langsung saja kita masuk di pemeriksaan kerataan kepala silinder. Adapun tahapan pemeriksaannya itu ada 4 posisi. Posisi yang pertama 2, 3, dan 4. Oke, standar pengukurannya adalah maksimal standar kebalingannya yaitu 0,05 mm. Oke, kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan fluid guide. Posisi 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini didapati kebalingan kepala silinder melebihi dari 0,05. Jadi untuk perbaikan dari kepala silinder yang kita periksa tadi itu dengan cara melakukan penggerindaan terhadap permukaan kepala silinder. Setelah itu baru bisa digunakan kembali. Oke, setelah tadi pemeriksaan kerataan kepala silinder, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Selalu ingat 3M, gunakan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke Pak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Coba, ngerti Pak? Oke, jadi pesannya sebelum kita itu menggunakan atau sebelum kita itu bekerja, selalu ingat atau terapkan yang namanya keselamatan kerja, ya. Coba. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini saya kasih troubleshooting. Ya, coba kalian perhatikan videonya. Jadi nanti di sini kalian menjelaskan apa penyebab dari masalahnya, ya. Kemudian cara mengatasinya itu gimana? Saya putarkan videonya ya. Kelihatan kan? Kelihatan Pak. Oke, saya putar ya. Oke, saya tanya sama kalian, kira-kira masalah yang terjadi pada mesin ini itu seperti apa masalahnya? Setelan klepnya kurang itu Pak. Setelan klepnya? Tidak sesuai. Ya, setelan klepnya di sini tidak sesuai atau tidak sesuai ukuran, jadi menyebabkan suara bising pada kepala silinder ya. Jadi cara mengatasinya ini bagaimana? Dilakukan penyetelan ulang sesuai dengan standarnya Pak. Standarnya Pak. Oke ya, bagus, sangat bagus sekali. Jadi di sini harus dilakukan penyetelan ulang sesuai dengan ukuran dan spesifikasinya. Sampai di sini paham? Paham Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Di sini saya kasih troubleshooting kembali. Yang mana ini adalah tugas kalian nanti untuk berdiskusi ya. Coba kalian amati dan saksikan dengan seksama agar kalian dapat berdiskusi dengan mudah ya. Sebelumnya kelihatan kan videonya kan? Keluhannya tidak mau digas. Oke. Teman-teman. Silakan saksikan. Kemudian untuk mesin pincang dan ada oli di dalam radiator penduduk.
bongkar supaya kita tahu apa penyebab kerusakan mobil ini, teman-teman. Nah, teman-teman, coba kita lihat. Seger ini, teman-teman. Ini kayaknya susu kental manis. Dan kita lihat ada air di tutup olinya. Sepertinya silinder head ini pernah mengalami overhead, teman-teman. Ini bisa dilihat dari sini. Nah, di bagian silinder yang satu ini sepertinya rata ya, teman-teman. Ini kemungkinan pada saat dipapas untuk sekrapnya tidak rata, teman-teman. Oke, sudah jelas apa masalahnya? Udah, Pak. Oke, jadi untuk permasalahan ini silahkan kalian analisis dengan kelompok diskusi kalian ya di WhatsApp. Kemudian setelah diskusi nanti kita akan lakukan presentasi dari hasil diskusi kalian. Sudah bisa dipahami? Coba. Oke ya. Coba. Untuk diskusi kelompok, itu kalian berdiskusi di dalam WhatsApp group. Kemudian link video tentang gangguan pada kepala silinder itu sudah saya share di Google Classroom. Silahkan kalian buka, kalian download kalau bisa dan dipelajari. Kemudian LKPD dan bahan ajar di-share di Google Classroom. Ini juga kalau bisa silahkan kalian download dan dipelajari, karena di situ juga ada panduan-panduan materi-materi mengenai pelajaran ini. Kemudian setelah itu kalian harus membuat kesimpulan hasil diskusi per kelompok yang ditulis di LKPD. Kemudian nanti kalian harus mempresentasikan hasil diskusi kalian di Google Meet pada sesi kedua nanti. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah bentuk LKPD-nya, di mana di sini kalian bisa menuliskan nama kalian. Kelihatan kan? Nampak, Pak. Kemudian ada kegiatan dan soal diskusi. Ya, soalnya tadi video yang saya tampilkan tadi. Kemudian di sini kalian tuliskan gejala kerusakannya itu apa? Ya, ada 2. Kemudian penyebabnya itu seperti apa? Dan kalian harus memecahkan masalah dari kerusakan tersebut. Sampai di sini mengerti? Tiba. Oke, ya. Untuk alokasi waktunya di sini nanti saya beri waktu untuk berdiskusi itu 40 menit. Jadi kalian harus gunakan waktu sebaik mungkin supaya proses diskusinya berjalan dengan lancar. Untuk target pertemuan kita, LKPD-nya ini nanti
silahkan kalian download atau kalian tulis di buku kalian dan diupload ke Google Classroom. Setelah itu baru nanti kalian akan mempresentasikan kesimpulan hasil dari diskusi kalian, ya. Pak. Setelah itu kalian harus mengerjakan soal post test yang ada di Google Classroom sebanyak 10 soal pilihan ganda. Nah, ini untuk penilaiannya. Untuk penilaian diskusi itu ada jumlah soalnya 2, ya, dimana setiap soal bernilai 50. Jadi skor maksimalnya ada 100. Jadi gunakan kesempatan kalian untuk menjawab, berdiskusi dengan kelompok kalian. Kemudian aspek pengetahuannya, soal post test itu ada di Google Form, di Google Classroom. Jumlah soalnya ada 10 pilihan ganda, di mana masing-masing soal bernilai 10. Jadi skor maksimalnya ada 100. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Tetap semangat ya. Jaga jarak ya, jaga jarak dan hindari kerumunan. Ya, jadi saya tunggu di Google Meet sesi kedua. Untuk sesi pertama ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hasil diskusinya, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, masih semangat nih kan? Semangat dong. Oke, coba saya cek yel-yel lagi ya. Tangannya dikepal seperti biasa. SMK. Siap. SMK. Siap. Siap. SMK. Siap. Oke, mantap ya. Oke, jadi sudah siap untuk presentasi hasil diskusi? Coba saya mintakan perwakilan dari kalian, satu orang untuk menjawab pertanyaan atau troubleshooting di permasalahan yang nomor 1 ya. Coba si Sandi Al-Kahfi. Saya persilakan Sandi Al-Kahfi.
Gejala kerusakan. 1. Mesin susah dihidupkan dan tidak stabil. Penyebabnya terjadi kebocoran pada katup. Packing kepala silinder rusak. Kepala silinder mengalami kemiringan atau tidak rata. Cara mengatasinya, lakukan pengecoran pada katup. Ganti packing kepala silinder. Lakukan penggerindaan pada kepala silinder sesuai spesifikasinya. Coba. Oke, sudah. Ya, jawaban yang sangat bagus sekali ya sama dari Sandi Al-Kahfi. Coba semuanya ini beri tepuk tangan untuk Sandi Al-Kahfi. Oke ya. Untuk soal yang nomor 2, saya mintakan kepada Salman Al-Farisi untuk menjawab atau presentasikan hasil diskusinya. Saya persilakan Salman Al-Farisi. 2. Air radiator bercampur dengan oli. Penyebabnya, packing kepala silinder rusak. Kepala silinder tidak rata. Cara mengatasinya, lakukan pembongkaran dan ganti packing kepala silinder. Ganti air pendingin dan oli. Lakukan pengerindaan sesuai spesifikasi. Coba. Oke ya, ini juga jawaban yang sangat bagus sekali ya. Oke, sekali lagi beri aplaus untuk semuanya. Oke, kasih semangatnya ya. Jadi teman-teman yang lain ada tanggapan tidak dari jawaban-jawaban ini dari Sandi Al-Kahfi dan juga Salman Al-Farisi? Pas. Oke, pas. Setelah tadi kalian mengerjakan soal post test, ya saya tampilkan nilai dari kalian ya yang sudah masuk kepada saya. Ya, Pak. Coba saya tampilkan nilainya. Ini adalah nilai hasil post test kalian yang sudah kalian kerjakan tadi. Untuk yang sudah tuntas saya ucapkan selamat ya. Untuk yang tidak tuntas saya harapkan untuk belajar lebih giat lagi ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita sudahi ini pembelajaran kita, saya minta dari salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Coba saya minta Sandi Al-Kahfi ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran tentang menjadi kepala silinder, kami dapat mengetahui gejala kerusakan dan penyebab kerusakan, cara mengatasinya. Oke, udah. Sekali lagi kita coba kasih aplaus untuk kita semua ya. Coba. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini yaitu perawatan kepada kepala silinder ya itu sangat diperlukan ya. Itu contohnya tadi kerusakan pada kepala silinder. Yang pertama ada tercampurnya oli dengan air radiator dan mesin susah dihidupkan dan tidak stabil. Jadi penyebab utamanya itu terdapat pada kepala silinder, terutama pada packing kepala silinder ya. Coba. Dan tadi setelah didapat hasil diskusi kalian, itu jawaban kalian terdapat pada kepala silinder yang tidak rata atau baling. Itu disebabkan karena salah satunya terjadi akibat overheating pada mesin. Overheating ini terjadi akibat lemahnya atau tidak bekerjanya sistem pendingin dari mesin tersebut. Contohnya air radiator habis
Kemudian pelumasan, sistem pelumasan juga tidak bekerja dengan baik. Sampai di sini paham? Paham ya? Oke, jadi sebelum kita tutup pembelajaran ini, saya ingatkan sekali lagi kepada kalian untuk tetap ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Ya, semoga ini bisa kalian terapkan. Sebagai penutup, saya minta Salman Al-Farisi untuk memimpin doanya. Saya persilakan ya, Salman Al-Farisi. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Salman Al-Farisi. Tetap semangat untuk semuanya ya. Ya, Pak. Oke, ya jadi sekali lagi saya coba yel-yel. Ya, SMK. Bisa. SMK. Bisa. Siap. SMK. Siap kerja. Oke, mantap ya. Sekali lagi mantap. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua. Ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.